Halo semuanya. Sebelumnya, pernahkah teman-teman semua mendengar sebuah pepatah yang berasal dari tokoh besar kita yang berbunyi setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat? Kalimat itu bukanlah lahir dari ruang yang kosong, teman-teman. Kalimat itu adalah prinsip hidup dari seorang tokoh pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Mesa Prawira, mahasiswa program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk ikut menyelami kembali jejak seorang pahlawan nasional. Ia adalah bapak dari para pendiri bangsa kita, sosok yang dijuluki oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai The Ongelenkrode Koning van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota. Ya, siapa lagi kalau bukan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Teman-teman semua, jika kita berbicara tentang Cokro Aminoto, kita sedang membicarakan seorang arsitek pergerakan nasional. Beliau bukan presiden, apalagi seorang raja. Namun, pesona dan pengaruhnya mampu menggerakkan jutaan rakyat pribumi pada masa penjajahan. Beliau ini dikenal sebagai tokoh yang berani, cerdas, dan punya kemampuan pidato yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang kita punya influencer yang biasa menggerakkan lewat media sosial. Nah, di bawah abad ke-20, Cokro Aminoto melakukannya berdiri di atas podium. Suaranya menggelegar, pikirannya tajam, dan niatnya murni untuk membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan dan penindasan. Ia adalah sosok guru bangsa yang sesungguhnya. Selanjutnya, mari kita lihat latar belakang beliau, teman-teman. Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus tahun 1882. Beliau sebenarnya lahir dari keluarga bangsawan atau priai, dan kakeknya adalah seorang bupati. Sebagai seorang priai, Cokro Aminoto mendapat akses pendidikan yang sangat baik, yaitu di Osvia atau Sekolah Calon Pegawai Pemerintahan. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai pegawai negeri, sebuah posisi yang sangat nyaman dan menjanjikan di masa kolonial pada saat itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Ia merasa muak dengan praktik feodalisme dan perlakuan semena-mena Belanda terhadap rakyat kecil. Cokro Aminoto memilih jalan sunyi. Ia tinggalkan kenyamanan keraton dan jabatannya. Beliau berpindah-pindah pekerjaan, mulai dari kuli pelabuhan hingga jurnalis, demi merasakan langsung penderitaan rakyat. Puncaknya, teman-teman, adalah ketika beliau bergabung dan memimpin Serikat Dagang Islam yang kemudian beliau ubah menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam bermetamorfosis menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda dengan jutaan anggota dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa, kira-kira hal yang menarik apa sih untuk kita bedah? Sepertinya gaya kepemimpinan seorang Cokro Aminoto. Nah, seperti apa sih gaya kepemimpinan Cokro Aminoto itu? Jika dianalisis dari teori kepemimpinan, Cokro Aminoto memiliki gaya kepemimpinan karismatik dan transformasional. Beliau memimpin bukan sekedar dengan paksaan atau sekedar instruksi, tetapi dengan menginspirasi. Pertama, ia adalah seorang orator ulung. Ketegasannya saat berpidato mampu menumbuhkan rasa percaya diri rakyat pribumi yang selama ini merasa inferior terhadap di hadapan Belanda. Ia menanamkan kesetaraan ras. Yang kedua, beliau memiliki gaya kepemimpinan yang inklusif. Melalui Sarekat Islam, ia menyatukan pedagang, petani, buruh, dan kaum terpelajar di bawah satu payung kesadaran nasional. Beliau tidak anti kemajuan Barat, namun beliau juga menolak keras untuk dijajah. Visinya ialah self-government atau pemerintahan sendiri. Kemudian kita beralih pada kisah teladan dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di antara sekian banyak kisahnya, ada satu kisah, teman-teman, yang paling melekat bagi kita sebagai kaum akademis. Ini tentang sebuah rumah kos di Gang Peneleh 7, Surabaya. Di rumah itulah Cokro Aminoto beserta istrinya membuka pondokan untuk para pelajar. Dan coba tebak siapa aja yang kos di sana? Di sana ada Soekarno,
Semaun, Alimin, Muso, hingga Kartosuwiryo. Ya, Bapak proklamator kita, pendiri haluan kiri, hingga pencetus gerakan radikal kanan. Semuanya lahir dari satu atap, digembleng oleh satu guru yang sama, yaitu Cokro Aminoto. Keteladanan luar biasa dari Cokro Aminoto di sini adalah keterbukaan pikiran dan toleransinya. Beliau membiarkan anak-anak kosnya membaca buku apa saja, mulai dari pemikiran Islam, sosialisme, hingga Marxisme. Beliau mengajak mereka berdiskusi dan berdebat dengan sehat setiap malam di ruang makan. Ia tidak pernah memaksakan muridnya harus menjadi apa. Ia mendidik mereka untuk berani berpikir dan mencintai negerinya. Teman-teman semua, Haji Umar Said Cokro Aminoto wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1934. Beliau memang tidak sempat melihat Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan itu diwujudkan oleh tangan-tangan murid yang dulu ia besarkan. Sebagai mahasiswa di era modern, kita harus mewarisi semangat beliau. Jangan hanya puas dengan nilai IPK tinggi, teman-teman, tapi jadilah mahasiswa yang peka terhadap kondisi sosial, memiliki keluhuran budi, dan punya nyali untuk menyuarakan kebenaran. Jadilah mahasiswa yang berisik, teman-teman. Mari kita amalkan setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Saya, Maesa Prawira, terima kasih sudah menyimak, semoga menginspirasi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.